Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mas Hidayu, Perti Andriani, dan Tiara Septanabela akan menyampaikan materi kelompok kami mengenai emosi pada mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Ibu Mila Juliawati, BSO CSC, MSO CSC. Adapun beberapa submateri yang akan kami bahas pada kali ini antara lain pengertian perasaan, 3 dimensi perasaan menurut Wundt, jenis perasaan, pengertian emosi, jenis-jenis emosi, teori-teori emosi, tahapan pengembangan emosi, kecerdasan emosi. A. Pengertian perasaan. Secara umum, perasaan memiliki pengertian yaitu merupakan suatu gejala psikis yang memiliki sifat khas subjektif yang berhubungan dengan persepsi yang dialami sebagai rasa senang ataupun tidak senang, sedih ataupun gembira dalam berbagai derajat dan tingkatannya. Perasaan selalu bersifat subjektif karena ada unsur penilaian tadi. Biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seseorang individu. Kehendak itu bisa positif, artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasakannya, suatu yang memberikan kenikmatan kepadanya, atau juga bisa negatif, artinya ia hendak menghindari hal yang dirasakan sebagai hal yang membawa perasaan tidak nikmat kepadanya. Pengertian perasaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Marimis pada tahun 1999. Perasaan adalah nada perasaan menyenangkan atau tidak yang menyertai suatu pikiran dan biasanya berlangsung lama serta kurang disertai oleh komponen fisiologi. Yang kedua menurut Abu Ahmadi pada tahun 1983. Perasaan adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang ataupun tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Perasaan adalah suatu tentang keadaan jiwa manusia yang dihayati secara senang ataupun tidak senang. Contoh, perasaan menyenangkan, senang, bangga, kasih sayang, gembira, enak, lezat, keindahan, dan ketenangan. Perasaan yang tidak menyenangkan, sedih, kecewa, sakit, gelisah, dan kacau. B. Dimensi perasaan. Menurut Wundt, perasaan tidak hanya dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang, tetapi masih bisa dilihat oleh dimensi lain. Dimensi yang pertama menurut Wundt ialah salah satu segi perasaan dialami sebagai perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dimensi kedua bahwa perasaan dapat dialami sebagai suatu hal yang excited ataupun sebagai inner feeling. Suatu perasaan yang dialami oleh individu dapat disertai tingkah laku perbuatan yang menampak. Misalnya, orang yang menari-nari karena gembira sekali menerima uang banyak atau lulus ujian. Tapi ada juga sekalipun orang yang mendapat uang atau lulus ujian dan mengalami suatu perasaan, ia tetap tenang saja tanpa ada perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang menampak. Dimensi yang ketiga yaitu ekspektansi dan release feeling, suatu perasaan yang dapat dialami oleh individu sebagai suatu yang masih dalam penghargaan, tetapi ada pula perasaan yang dialami individu karena peristiwa atau keadaan itu telah nyata terjadi atau telah realisasi. C. Jenis-jenis perasaan. Yang pertama menurut Max Keller. Kartini Kartono pada tahun 1996 mengemukakan kembali pendapat Max Keller. Perasaan itu ada 4 macam, yaitu pertama, perasaan penginderaan indriawi atau tingkat sensoris, yaitu perasaan yang berhubungan dengan beberapa pengamatan penginderaan atau rangsangan jasmania seperti rasa nyeri, panas, dingin, pahit, asin, geli, dan bau. Yang kedua, perasaan kehidupan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan fungsi hidup atau kondisi jasmania, perencanaan makanan, pernapasan, dan pendarahan darah, termasuk juga perasaan insting misalnya seperti rasa lelah, segar, capek, haus, lapar, kurang enak badan, dan lesu. Yang ketiga, perasaan kejiwaan atau psikis, yaitu perasaan yang dapat diberi motivasi, misalnya rasa gembira, susah, sedih, takut, kecewa, simpati, benci, bahagia, tertekan, dan senang. Yang keempat, perasaan kepribadian, yaitu perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan kepribadian, penilaian diri, dan harga diri.
misalnya seperti harga diri, perasaan percaya diri, putus asa, dan perasaan puas. Yang kedua, menurut Kostam, Bimo Walgito pada tahun 1986 juga menguraikan pendapat Kostam bahwa macam perasaan yaitu: yang pertama, perasaan keinderaan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan pengamatan melalui alat indera. Misalnya pengamatan pengecapan, pengamatan bau, pengamatan pendengaran, dingin, panas, dan nyeri. Adapun yang termasuk ke dalam perasaan ini adalah lapar, haus, sakit, dan lelah. Yang kedua, perasaan kejiwaan dibedakan menjadi: yang pertama, perasaan intelektual atau berpikir, berasal dari bahasa Yunani yang artinya intelek, yaitu perasaan yang timbul atau menyertai pekerjaan intelek dan memperkuat dorongan pengetahuan dan perasaan yang timbul atau menyertai apabila individu dapat memecahkan suatu persoalan atau penemuan baru sebagai hasil kerja dari sudut intelektual. Contohnya, memahami suatu pelajaran dan tidak memahami suatu pelajaran. 2. Perasaan kesusilaan atau perasaan etis, yaitu perasaan yang timbul apabila individu menghayati hal-hal yang baik dan buruk menurut norma-norma kesusilaan. Ukurannya adalah kata hati, hati nurani, atau konsiensi. Contoh, berbuat sesuatu yang baik. Kata hati kita adalah sesuai dengan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya seorang perawat yang mengabdikan dirinya semata-mata karena panggilan jiwa dan kemanusiaan adalah perbuatan baik yang mulia. Yang kedua, perbuatan sesuatu yang buruk. Kata hati kita adalah bertentangan dengan norma masyarakat. Misalnya ucapan seorang perawat sangat menusuk hati pasien yang dirawatnya. Yang ketiga, perasaan keindahan atau estetika, yaitu perasaan yang timbul apabila individu mengamati sesuatu yang indah ataupun jelek. Ukuran perasaan keindahan adalah cita rasa, yaitu ukuran yang dipergunakan pada waktu menganggap sesuatu indah atau jelek. Contoh, menikmati pandangan di daerah Lubukkumba sangat indah. Yang kedua, betisnya indah bagaikan betis belalang. 4. Perasaan kemasyarakatan atau sosial, yaitu perasaan yang timbul dalam diri individu berkaitan dengan interaksi individu dengan orang lain. Dalam perasaan kemasyarakatan dapat berupa perasaan individu terhadap orang lain dan pengalaman individu dengan orang lain. Contohnya simpati, empati, antipati, cinta, benci, persahabatan, permusuhan, cemburu, iri hati, persatuan dan kesatuan, egoisme atau mementingkan diri sendiri atau mementingkan orang lain. Yang kelima, perasaan harga diri, yaitu perasaan yang menyertai harga diri individu. Perasaan memiliki harga diri yang tinggi apabila orang mendapatkan penghargaan, kesuksesan, atau sebaliknya harga diri rendah apabila dalam kehidupan gagal. Contohnya, seseorang memiliki harga diri setelah usahanya berhasil dan berkembang dengan baik. Yang kedua, seseorang mahasiswa memiliki harga diri yang tinggi karena menjadi bintang kampus. 6. Perasaan ketuhanan, yaitu perasaan yang menyertai kepercayaan kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk perasaan tertinggi, terdalam, mulia, dan teragung pada manusia. Perasaan ini membawa individu untuk berbuat baik, berbuat soleh, melakukan perbuatan luhur dan perbuatan suci. Perasaan lain misalnya takjub terhadap kebesaran Tuhan, tawakal, tak kuasa, dan pasrah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emosi. Apa itu emosi? Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang emosi. Yang pertama, menurut Goleman, yang mengatakan bahwa emosi itu merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurutnya, emosi itu merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Selanjutnya yang kedua, menurut Chaplin,
yang berpendapat bahwa emosi itu sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Selanjutnya yang ketiga, menurut Maramis yang menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kedokteran Jiwa, mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang kompleks, yang berlangsung tidak lama, yang mempunyai komponen pada badan dan pada jiwa individu tersebut. Selanjutnya yang keempat, menurut Rahmat, menurutnya emosi itu merujuk pada perubahan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses psikologis. Kesadaran apabila seseorang mengetahui makna situasi yang sedang terjadi, maka jantung akan berdetak lebih kencang. Terus, kulit akan memberikan respon dengan mengeluarkan keringat, dan nafas terengah-engah termasuk dalam proses psikologis. Selanjutnya yang kelima, menurut Lazarus. Menurutnya, emosi-emosi yang terdapat pada seorang individu itu terdapat emosi cemas, takut, merasa bersalah, malu, jijik, gembira, bangga, lega, harapan, kasih sayang, dan kasihan. Selanjutnya yang keenam, menurut Descartes, ada 6 emosi dasar pada setiap individu, terbagi menjadi atas hasrat, benci, sedih atau duka, heran atau ingin tahu, cinta, dan kegembiraan. Nah, berdasarkan pendapat para ahli yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah pengalaman dasar yang kompleks dan meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul serta menyesuaikan batiniah dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang nampak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis emosi. Yang pertama ada amarah. Ada dampak positif dan negatif pada amarah. Dampak negatifnya itu adalah kemarahan yang tidak terkendali dan berlebihan diekspresikan dengan cara yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kemarahan tersebut membuat seseorang sulit membuat keputusan yang rasional dan bahkan berdampak buruk bagi kesehatan. Emosi marah biasanya dikarenakan seseorang itu sedang merasakan benci, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, bermusuhan, hingga tindakan kekerasan. Kemarahan sering ditimbulkan dengan berbagai ekspresi, contohnya adalah nada suara yang kasar atau berteriak, badan berkeringat, dan wajah memerah. Perilaku yang menjadi agresif seperti memukul, menendang, atau melemparkan benda. Dampak positifnya itu adalah marah ternyata dapat memotivasi kita sebagai manusia untuk mengambil tindakan dan mencari solusi terhadap berbagai hal yang mengganggu kita. Selanjutnya yang kedua, emosi kesedihan. Banyak dari kita atau orang lain yang tidak ingin merasakan kesedihan kan? Emosi ini ditandai dengan kecewa, putus asa, tidak tertarik, muram, suram, mengasihani diri, dan depresi berat. Nah, pada beberapa kasus orang yang merasakan kesedihan yang berkepanjangan dan parah biasanya berubah menjadi depresi. Ekspresi yang ditimbulkan kesedihan adalah contohnya diam, merasa lesu dan tidak bersemangat, menarik diri dari orang lain, bahkan menangis. Tindakan kesedihan yang dirasakan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari penyebab dan bagaimana orang tersebut mengatasi kesedihannya. Namun, merasakan kesedihan tidak sepenuhnya buruk. Emosi ini bisa mengarahkan kita untuk memahami dan tahu caranya untuk bangkit, mengobati diri sendiri, dan merenungkan kembali untuk tidak lagi merasakan kecewa di kemudian hari. Yang ketiga, emosi ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang kuat memerankan peran penting bagi kita untuk mempertahankan hidup. Ekspresi atau perilaku apa yang akan kita lakukan kalau sedang merasakan ketakutan? Nah, contohnya adalah otot menjadi tegang, pikiran jadi lebih waspada,
melebarkan mata atau menundukkan kepala, tubuh berkeringat, detak jantung dan napas jadi lebih cepat dari biasanya, berusaha untuk bersembunyi, menghindar atau berani menghadapi masalah. Misalnya, ketika keadaan dalam bahaya, rasa takut akan muncul dan menimbulkan respon untuk mempertahankan diri, seperti lari atau meminta bantuan orang lain. Maka itu, setiap orang dibekali jenis emosi ketakutan supaya dapat merespon ketika dalam bahaya. Yang keempat, emosi kebahagiaan. Dari semua jenis emosi, kebahagiaan adalah emosi yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang. Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan, seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Kebahagiaan dapat diekspresikan dengan banyak cara. Contohnya adalah ekspresi wajah yang tersenyum, nada suara yang ceria dan menyenangkan, bahasa tubuh yang terlihat santai atau bersemangat. Nah, perasaan bahagia mengarahkan seseorang untuk bersyukur serta memahami diri sendiri dan orang lain lebih baik lagi. Kebahagiaan merupakan salah satu contoh emosi yang positif yang memainkan peran penting dalam kesehatan fisik dan mental. Salah satunya adalah memperpanjang usia. Maka sebaiknya jika Anda tidak merasakan bahagia seperti merasakan cemas, stres, depresi, dan kesepian dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menurunkan tingkat kualitas hidup. Yang kelima, emosi kaget atau terkejut. Kaget atau terkejut biasanya dikategorikan sebagai emosi positif, emosi negatif, dan juga netral. Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat akibat suatu hal yang tidak terduga. Tanpa kita sadari, ternyata emosi ini sangat penting untuk perilaku seseorang karena rasa takut atau kaget dapat memotivasi seseorang untuk bersikap lebih tenang dan belajar untuk mengontrol diri dan emosi. Ada beberapa cara mengekspresikan rasa kaget atau terkejut. Contohnya adalah respon fisiknya, melompat atau melangkah mundur, mengeluarkan suara teriakan, menjerit atau terengah-engah. Respon lainnya itu melawan atau bahkan berlari. Ekspresi wajahnya menaikkan alis, melebarkan mata, atau membuka mulut. Yang keenam, emosi jijik. Merasakan jijik ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasakan, atau bahkan mendengar sesuatu hingga berusaha keras untuk menghindarinya. Walaupun terdengar buruk, emosi jijik dapat membangun sikap diri untuk menjaga kebersihan sehingga tubuh terhindar dari penularan penyakit. Rasa jijik biasanya ditunjukkan dengan beberapa ekspresi, yaitu berpaling menjauh dari objek yang dianggap menjijikkan, reaksi fisik seperti mual dan ingin muntah, ekspresi wajah yang mengerutkan hidung, menyipitkan mata, dan menekukkan bibir ke atas. Nah, yang terakhir, emosi lainnya. Emosi-emosi sebelumnya yang saya sebutkan tadi lebih sering terjadi pada kita atau orang lain dibandingkan dengan rasa emosi ini. Contohnya itu adalah merasakan terhibur, merasa malu, merasa bangga, merasa bersalah, atau merasa terhina. Emosi-emosi ini biasanya menirukan emosi lainnya, artinya tidak selalu pasti digambarkan dengan ekspresi yang sama. Misalnya, merasa malu bisa ditunjukkan dengan wajah menunduk seperti ketakutan, wajah memerah seperti ekspresi marah, dan berusaha memalingkan diri seperti ekspresi merasakan jijik. F. Teori-teori emosi. 1. Teori emosi dua faktor, yaitu yang berorientasi pada rangsangan. 2. Teori emosi James Lange, yaitu emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologik. 3. Teori emergency Cannon. 4. Teori emosi Jelinchoten, yaitu emosi merupakan suatu aktivitas pribadi di mana pribadi tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikis
sebagai dua substansi yang terpisah. G. Tahapan pengembangan emosi. 3 reaksi emosi yang paling kuat adalah rasa marah, kaku, dan takut yang terjadi akibat dari peristiwa eksternal maupun proses tidak langsung. Reaksi tersebut dapat tercermin dalam individu yang meningkatkan aktivitas kelenjar tertentu dan mengubah temperatur tubuh. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi 1. Emosi stabil 2. Emosi stabil rata-rata 3. Emosi labil. H. Kecerdasan emosi. 1. Pengertian kecerdasan emosi. Pengertian kecerdasan emosi, istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Dari Yulis Subandi 2009. 2. Definisi emosi. Definisi kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Gardner dalam Goleman 2009 mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan emosional yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 7 varietas utama, yaitu linguistik, matematika atau logika, spasial, kinestik, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Kecerdasan ini dinamakan oleh Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh Daniel Goleman disebut sebagai kecerdasan emosional. Goleman 2009 juga menambahkan aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi A. Kesadaran diri, B. Pengaturan diri, C. Motivasi, D. Empati, E. Keterampilan sosial.